Ya, assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang lagi di Ruang Developer. Ini video kedua di playlist Internet of Things dan Embedded Systems. Nah, jadi di video ini saya bakal mulai mengajak kalian untuk otak-atik ya. Nah, ini kita mulai dari ini saya delete semua ya, biar apa namanya, biar clean dulu lah. Nih, biar clean dulu, kita delete dulu semuanya nih. Kita mulai dari Arduino ya, saya bahas dari Arduino. Nah, ini dia. Nah, gimana ya? Mulai dari mana ya? Jadi kita yang bakal sering kita pakai interaksi itu ada ini namanya bolongan-bolongan ini nih. Ini fisiknya ini bolong teman-teman nih. Yang merah-merah ini bolong semua nih. Buat ditusuk kabel jumper ya. Nah, bolongan yang atau ibarat istilah yang dipakai itu pin ya. Pin yang bakal sering kita pakai itu ada ini. Yang pertama GND. GND ini ada yang di sebelah sini, ada yang di sebelah sini, ada yang di sebelah sini. GND ini singkatan dari ground ya. Ini bakal kita pakai. Nah, selanjutnya di sini ada pin untuk output atau inputnya. Nah, ini kayak kalau yang atas nih ada D2 sampai D13 nih, kalian lihat. D ini maksudnya digital, teman-teman. Jadi tipikal komponen tuh ada yang digital, ada yang analog. Nah, ini yang atas nih untuk digital. Nah, yang bawah nih kayak A0, A1, A2 sampai A5 nih analog. Apa bedanya digital dan analog? Digital itu binary, ya atau tidak, satu atau nol gitu. Misal kayak LED, LED. Nah, ini LED ini satu nyala, nol mati. Kecuali LED yang bisa kita atur kecerahannya. Nah, itu analog. Jadi kecerahannya mau berapa persen, 50% atau 60%. Nah, itu analog jatuhnya. Tapi misalkan pilihan antara dua, nyala atau mati, itu digital gitu ya. Misalkan nih peer sensor. Peer sensor yang kita bahas di video sebelumnya, ini sensor untuk mendeteksi gerakan. Nah, ini jatuhnya digital atau analog coba? Dia ini mendeteksi ada gerakan atau tidak. Nah, ini berarti pilihannya ada dua nih, gerakan atau tidak. True or false. Nah, ini berarti dia masuknya digital, teman-teman. Ya kan nggak ada kayak gerakannya berapa persen, nggak ada gitu kan ya. Ini si peer sensor ini cuman ada gerakan atau tidak. Nah, ini sensor intensitas cahaya. Nah, ini kalau intensitas cahaya ini kan ada misal kalau lagi terang banget 1000, kalau misalkan kurang cerah misal gelap 47 misalkan gitu. Nah, atau kebalik ya. Nah, pokoknya dia ini ada nilainya gitu ya. Nah, ini kalau dia ada nilainya bisa lebih dari dua pilihan kayak tadi, misal ada 40, 50, 41, 42, 43 dan seterusnya sampai 1000 gitu misalkan. Nah, itu analog jatuhnya. Kalau digital nih dua pilihan dong nih. True or false, 1 atau 0, ada atau enggak. Nah, itu digital. Gitu ya. Nah, kalau misal kalian pakai digital, nah ya udah coloknya ke kalau komponen tipe digital coloknya yang atas. Ini bisa dipakai dari pin 2 sampai pin 13, teman-teman ya. Nah, kalau yang bawah ini analog. Nah, tadi kayak misal ini LDR ya. Masuknya ke analog. Dan di sini ada GND juga nih, ground yang tadi. Terus ini juga bakal cukup sering kita pakai 3,3V sama 5V. Apakah ini? Nah, ini adalah pin untuk memberikan tegangan yang mau kita alirin ke komponen. Gitu. Ini tentang Arduino. Oke. Nah, sekarang ada yang namanya breadboard. Nah, tadi di video sebelumnya udah sempat kita bahas. Dia nih apa namanya? Alat bantu kita lah untuk bikin prototype. Jadi kita nggak perlu nyolder gitu. Kita cukup misal kita punya LED sini, kita cukup colok gitu. Nah, di sini misalkan. Gitu. Kalau misalkan kalian udah mau siap jual ya, biasanya kan ini langsung dicolok aja ke pin-pin di sini gitu. Langsung disolder gitu ya biar nggak lari-lari kabelnya. Tapi kalau misalkan prototype ya ditaruh sini biar gampang dibongkar pindah-pindahinnya gitu.
Nah, breadboard ini yang perlu kalian tahu. Nah, ini ada bagian atas sama bawah nih, ada plus minus, sini juga plus minus. Nah, di sini nggak ada plus minus nih, ada A B C D E F G H I J. Nah, bedanya apa? Bedanya yang pertama. Nah, ini kalau yang pertama nih, kalian lihat nih, pas saya ngarahin ke sini dia ada mungkin saya gedein lagi ya. Pas saya ngarahin ke sini dia ada vertikal ya garisnya. Kayak sumbu Y gitu ya, vertikal. Itu artinya dia seri kalau vertikal. Jadi misal kita uh, saya taruh LED-nya di sini. Terus ini saya klik nih ya. Saya klik di sini. Nah, ini berarti misal taruh sini. Nah, ini berarti sebenarnya dia nyambung nih si kaki katode ini ke katode ini ke kabel ini nyambung sebenarnya gitu. Atau misal kita pindahin ke sini. Ini masih nyambung, teman-teman. Gitu. Tapi kalau misal kita pindahin ke sampingnya, nah ini nggak nyambung dia. Jadi kalau yang tengah ini A B C D E sampai F G H I J ini dia serinya itu rangkaian seri kalau vertikal. Sedangkan kalau untuk yang ada plus minus ini dia seri kalau, nah lihat aja nih. Misal kita hover ke sini, nah dia seri kalau dia horizontal atau garis yang sumbu X gitu ya. Nah, ini ada kakinya, ada yang kiri ini katode dan ada anode. Nah, si katode ini dia lari ke yang negatif, teman-teman. Ini. Negatif ini dia kemana? Dia bakal lari ke pin ground atau GND. Gitu. Ini kita rapin kabelnya biar nggak kusut. Oke. Gini. Nah, ini si anode kita alirin ke pin LED. LED ini kan tadi digital ya. Pilihannya antara nyala atau mati. Nah, ini kita taruh ke nomor 2, digital nomor 2. Saya rapin lagi. Oke. Ini. Nah, ini selanjutnya kita code, teman-teman. Kita coding dia. Pilih yang text, continue. Oke. Nah, ini ya. Di sini ada void setup dan void loop. Void setup ini adalah function yang dijalankan pertama kali pas di running itu. Ini dijalanin sekali dong di awal. Ini biasa dipakai untuk deklarasi kayak pin mode gini gitu ya. Sedangkan void loop ini di loop atau diulang-ulang selama program dijalankan gitu. Dan di sini ada ada pin mode. Ini pin mode, ini saya hapus aja lah nih. Nah, pin mode ini ada 2 parameter. Yang kiri ini adalah pin digitalnya atau pin analognya gitu. Misal pin digitalnya tadi kita sambungin ke pin 2, berarti ininya 2 gitu misal. Nah, dia ini ada parameter kedua, ada input atau output. Nah, biasanya kalau input itu untuk sensor, sedangkan si LED ini kan dia aktuator ya. Dia mengeluarkan cahaya, mengoutputkan cahaya. Berarti ini modenya output gitu. Nah, selanjutnya di sini ini saya jadiin variabel aja. Jadi in LED pin gitu. Sama dengan 2. Nah, ini saya bisa taruh aja di sini LED pin. Nah, selanjutnya sini ada digital write. Digital write ini artinya kita ngasih aksi, kita memerintahkan aksi ke komponen digital kita. Misal tadi LED pin high, berarti kita kasih tegangan dia ke LED pin. Nah, selanjutnya delay. Delay ini untuk ngasih jeda lah. Kalau 1000 ini artinya dia 1 detik. Nah, setelah ngasih jeda dia nge-write lagi ke LED pin tegangan low atau rendah. Berarti ini matiin lah gitu harusnya. Selanjutnya dia delay lagi 1000, terus dia ngulang lagi, nyala lagi, nunggu lagi, mati lagi, 1 detik lagi, nyala lagi, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita start simulation harusnya bisa nih. Nah ini ya, tuh ya, nyala, mati, nyala, mati gitu. Tapi sini ada tanda seru. Kenapa? Kenapa ini sudah terjadi? Ya.
Nih, susah ini kelihatannya. Nah ini adalah intinya dia adalah peringatan kalau over. Nah, tegangan apa namanya listrik yang ke komponen ini over. Tandanya kita perlu pakai namanya resistor biar nggak gede-gede banget gitu tegangannya masuk ke sana. Resistor sih. Nah ini resistor. Ini kita coba pakein dia ke mana ya? Ke misal sini. Misal ke arah tahu gimana ya? Gini aja deh. Ini saya taruh di bawah sini juga boleh kan? Harusnya. Ini terus ini saya taruh begini. Nah gitu. Harusnya oke kayak gini. Coba start simulation. Nah ya kan, udah nggak ada tanda seru lagi. Artinya daya atau aliran listrik yang masuk sudah pas. Nah ini simpelnya pakai Arduino, breadboard, dan aktuator ya. Next kita bakal bahas lagi tentang Ampere sensor. Kita bakal mulai masuk ke komponen-komponen yang benar-benar kita pakai untuk project smart lamp kita. Kalau misalkan kalian ada yang bingung bisa tanya chat di kolom komentar. Seperti biasa kalau ada request bikin project yang keren apa, kalian bisa request di kolom komentar juga. Subscribe misalkan menurut kalian playlist ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.